terjadinya perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pembubaran konstituante, dan yang kedua ada memberlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, dan yang terakhir ada pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya adalah sebagai berikut. Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Yang pertama ada di daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kohar Muzakkar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kohar Muzakkar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. APRIS singkatan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kohar Muzakkar bersama dengan pasukan yang melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kohar Muzakkar mengalami kesulitan, sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kohar Muzakkar ditembak mati. Dan yang kedua ada di daerah Aceh. Pemberontakan DITI di daerah Aceh dipimpin oleh Dad Bare yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Utara Sumatera Utara. Kebijakan pemerintahan tersebut ditentang oleh Dad Bare sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang menyatunya Aceh ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemerintahan Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan kekuatan senjata atau operasi militer dan melakukan musyawarah dengan rakyat Aceh, sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Dan yang ketiga ada di daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakan dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954 Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima TII. TII singkatan dari Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963 pemerintahan Indonesia berhasil melumpas pemberontakan Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan PRRI atau Pemesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Pemesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Benteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Mangkuni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Penjet Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958
Ketua Dewan Benteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak normal Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958 di bawah pimpinan KSAD AH Nasution, membentukkan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan Operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI Permesta.